Bisnis yang nggak punya hutang atau manusia yang nggak punya hutang itu nggak bisa bangkrut. Gue ulangi sekali lagi. Orang yang nggak punya hutang itu susah untuk bangkrut atau bahkan nggak bisa untuk bangkrut. Di video kali ini ya, gue bakal ngajarin kalian langsung straight to the point. Jadi nggak bertele-tele, nggak bullshit. Gue nggak akan giring opini kalian ke suatu produk keuangan karena gue jujur aja di sini gue nggak butuh duit endorse. Dari sini gue cuma pengen bantu kalian supaya kalian dapat gambaran ya gimana caranya bisa ngatur duit. Nah pertama ya, basis dari cara gue personal itu ngatur uang adalah gue punya tracker aset per bulan. Maksudnya apa? Jadi gue punya semacam balance sheet personal gue. Ya, aset gue berapa, di mana aja, dan hutang gue apa, dan di mana aja. Tadinya video ini gue cuma pengen bikin ngomong ke kamera, tapi gue akan contohin sederhana ya, karena kalian mungkin banyak yang nggak punya gambarannya. Jadi gue akan langsung ya, contohin aja di sini di Google Sheet. Di sini gue udah ada laptop di depan gue, jadi gue bakal contohin kalian dengan cara yang paling sederhana ya, yang gue lakuin pribadi. Ini caranya gimana? Ini gue kasih contoh sederhana aja. Yang pertama lu lihat nih, misalnya lu punya saham ya, misalnya di Mirai Asset, di Indo Premier, di terserah dimanapun, lu tulis di sini misalnya saham di Mirai berapa, saham di Pot berapa. Misalnya 5 juta ya saham di sini. Lalu lu punya reksadana, misalnya di Bibit, di Bareksa, dimanapun terserah ya. Ini gue ngomong sini nggak diafiliasi dan gue nggak dibayar siapapun. Ini ada 9 juta misalnya. Dan di sini kalian punya cash di rekening Bank BCA kalian misalnya 5 juta. Kalian mungkin punya kripto 3 juta dan kalian misalnya ada properti, ada yang lain-lain kalian bisa list di sini. Di sini kita lihat nih kalau udah kalian list semua ke bawah, bikinnya simpel aja, nggak perlu ribet ya. Jadi total asetnya berapa? Dan misalnya kalian punya hutang nih, hutang kartu kredit di sini ada cicilan motor ya kan, di sini ada total liabilitasnya. Jadi aset dikurang liabilitas itu adalah net worth kalian. Gue percaya kata-kata dari Charlie Munger ya. Jadi 3L yang bisa bikin seorang lelaki jadi miskin. Yang pertama itu adalah ladies, cewek. Kedua liquor, minum-minuman. Dan yang ketiga adalah leverage atau hutang. Jadi gue tuh punya konsep yang agak aneh. Jadi orang banyak bilang, kan lu pengusaha bang, misalnya lu mau beli mobil, bagusan lu misalnya bahkan cicil KPR 1 tahun atau 2 tahun karena uangnya lu bisa putar lagi. Betul, ya. Gue tahu jelas dan gue tahu tuh sebenarnya kalau secara matematika itu lebih efisien. Tapi prinsip balik lagi, ini yang gue mau ngomongin cara ngatur duit adalah cara ngatur duit gue. Yang gue suka adalah dengan ngatur duit, gue tuh nggak suka hidup berhutang. Jadi kalau ini pandangan pribadi gue, apalagi tentang misalnya tempat tinggal ya. Banyak yang bilang bahwa sewa itu adalah buang-buang uang. Menurut gue enggak. Ada alangkah baiknya kalau bisa kita bisa sewa kalau kita memang belum mampu untuk beli rumah. Ya gue nggak bilang ya, gue tahu kemampuan finansial orang beda-beda. Gue nggak bilang bahwa beli rumah selalu harus dengan cash. Tapi maksud gue, jangan ambil KPR yang kita nggak mampu. Yang kita income-nya berapa, ambil KPR-nya tuh di luar kemampuan kita. Itu akan bikin hidup kita jadi sengsara ke depannya. Sewa itu nggak buang-buang uang ya. Jadi kalau misal kalian lihat rumah, misal contoh di Gading Serpong, rumah harga 3 miliar itu banyak yang sewain cuma 50-60 juta. Itu yieldnya di bawah 5%. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin antara sewa dan beli, lo harus hitung yang namanya total unrecoverable cost of rentingnya sama total unrecoverable cost of owning. Jadi uang yang hilang kalau lo beli rumah sama uang yang hilang kalau lo sewa. Kalau sewa kan gampang uang sewa. Kalau beli rumah itu banyak faktornya. Contohnya ada perbaikan, segala macam, ada pajak. Banyak ya. Ya, jadi ini tips nomor 2 gue. Jadi yang gue ngomongin di sini itu kalian bakal banyak nggak dengerin di tempat lain karena ini adalah konsep yang gue pakai sendiri. Jadi spending cap ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita ganti rule-nya deh. Kita 20% untuk investasi ya. Misalnya lu punya uang 10 juta, kita pakai rule tadi. 2 juta untuk investasi, ya kan? 3 juta kita pakai untuk gaya hidup, misalnya ke mall dan makan di mall. 5 juta kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, uang dapur. Make sense nggak? Make sense. Tapi kita naikin angkanya sekarang di 100 juta. Investasinya 20 juta, 30 juta gaya hidup, 50 juta untuk biaya hidup. Nah itu udah mulai sedikit nggak make sense. Lu naikin coba ke 300. Lu naikin ke 500 juta. Masa lu punya dapat income 500 juta, cuma 20%-nya lu tabung? Nah, bener atau nggak? Gitu. Jadi yang gue suka adalah pakai yang namanya spending cap. Gue nggak suka di persen-persenin. Misalnya nih, oke, gue decide bahwa Timothy sebagai manusia, gue akan spending cuman misalnya 30 juta per bulannya. Udah, jadi dari sana, gue mainnya dari sana. Gue bukan main dari persenan income gue. Jadi misalnya gini, gue dapat income 50 juta, ya. 30 juta akan tetap gue pakai untuk spending gue 20 juta investasi. Nah, sedangkan kalau income gue naik ke 100 juta, spending gue cap-nya mentok juga tetap di 30 juta. 70-nya buat investasi. Ngerti nggak? Kalau misalnya income gue 500 juta per bulan, spending cap gue tetap 30 juta. Jadi gue akan naikin terus investasinya. Ya, menurut gue, kalau kita punya misalnya hobi, contoh, hobi gue suka banget sama mobil. Dari kecil tuh, yang gue mimpi-mimpiin tuh cuma mobil. Jadi begitu gue punya uang, gue akan pasti beli mobil. Itu menurut gue nggak salah, selama masuk di spending cap kita. Jadi gini, contohnya, orang tuh semua punya satu hal yang mereka suka untuk spending. Misalnya nyokap gue itu suka banget kalau misalnya mau hadiah atau apa, dia selalu minta dibeliin giwang gitu, dia suka berlian. Tapi dia nggak gitu suka sama tas yang lain. Tapi dia suka banget misalnya sama anting gitu. Contohnya gue pribadi, gue suka banget sama mobil. Tapi kalau untuk baju,
Ini baju gue mungkin 80.000 ya. Ini baju gue 80.000, 100.000 mentok. Gue juga kadang nggak tahu, kadang dibeliin juga celana ini gue juga nggak tahu. Ya mungkin cuma 80.000, 100.000. Tapi gue suka beli mobil yang mahal-mahal. Kalau gue makan juga gue nggak terlalu peduli mau makan di mana, gue asal aja gitu. Lu mau makan gue di warteg ya, cuma nasi, orek ya, pakai kuah opor, itu gue juga bisa makan, nggak masalah. Tapi kalau mobil gue suka. Nah ini sama dengan kalian. Kalian cari apa yang kalian suka spending. Contoh, kalian suka misalnya bawa istri kalian dan anak kalian makan keluar. Lakukan itu. Jadi nggak usah ditekan. Tapi di hal yang lainnya ya lu nggak usah spending uang gimana-gimana. Dalam investasi, paling bagus yang kita bisa lakukan adalah jangan timing the market. Jadi, time in the market is always better than timing the market. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa tahu market itu mau jungkir balik atau mau kemana. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa otomasiin investasi kita. Contohnya, kayak gue pribadi, gue udah pilih aset gitu. Misalnya gue pilih indeks S&P dan gue pilih Bitcoin. Ada juga misalnya exposure ke emas dan lain-lain. Itu gue automate. Jadi, kayak tadi, gue punya misalnya gue punya uang 10 juta. Spending cap gue di 7. 3 itu ya, begitu gajian, 3 itu udah hilang, jebret. Taruh Bitcoin, taruh S&P, taruh sini. Dapat lagi bulan depan 3 juta, hilang. Gua jadi manajer, jadi 13 juta misalnya. Gaji gue jadi 20 juta, spending cap gue 7, masih sisa 13. 13 itu hilang, boom, boom, boom. Ya. Jadi otomatis, langsung gue masukin di instrumen investasi, habis itu gue nggak lihat lagi. Itu cara kalian bikin kekayaan. Jangan gampang hilangnya. Maksudnya apa? Janganlah ditawarin teman, yuk ini kita ada investasi bisa 10% sebulan robot trading. Itu kalian lari jauh-jauh. Apa? Karena apapun jumlah uang kalian, kalau dikali dengan 0, itu hasilnya 0 juga. Jadi jangan pernah taruh aset kalian, dia yang kemungkinan hilang semuanya. Ya kayak robot trading lah, mau suntik dana alat kesehatan, permainan money game, uang seperti itu kalian lari jauh-jauh kalau dinawarin. If it's too good to be true, ya, it's too good to be true. Jadi jangan hilangin uang kalian. Rule pertama investasi, jangan hilang uang. Rule kedua, jangan lupa rule nomor 1. Jadi videonya ini gue akan rekap. Pertama lu bikin aset tracker, itu bakal kecanduan. Begitu lu lihat aset lu naik, nanti lu akan kecanduan sendiri. Ya. Yang kedua adalah lu punya spending cap-nya berapa. Ketiga, ya, lu pilih nih, lu mau investasi di mana, investasi yang benar. Lu lihat nih, uangnya bisa dibuangnya kemana, dan otomatisin itu. Ya. Jadi otomatis, dapat uang, boom, hilang. Dapat uang, boom, hilang. Dan yang terakhir keempat, jangan hilang uangnya ya, jangan taruh di investasi yang aneh-aneh. Lu ikutin 4 aturan ini, lu nggak perlu dengerin financial advisor manapun lagi, lu nggak perlu untuk bayar financial advisor, ikutin ini aja ya. Lu pasti nggak pernah dengar financial advisor untuk saranin kalian, oh kalian beli low cost index fund, oh kalian beli ini aja yang tracking index, pasti kalian nggak pernah dengar. Karena biasanya yang disaranin adalah misalnya mutual fund yang punya management fee tinggi. Nah ini bakal banyak lagi nih orang reksadana yang protes sama gue, tapi nggak masalah, gue akan buka di sini. Management fee itu adalah penting banget ke growth dari aset kalian. Ada yang bilang, oh itu kan tapi udah dipotong dari return. Betul, tapi gini, management fee 4%, ya. Dalam 1 dekade, 10 tahun aja, uang kalian itu udah 40% masuk kantong manajer investasi. Dengan 4% ya. 10 tahun 40% itu udah masuk kantong manajer investasi. Jadi hati-hati dengan fee. Selalu lihat di prospektusnya. Reksadana apapun yang kalian lihat prospektusnya. Fee-nya 4%, 5%, 6%. Itu tanda tanya. Karena gini, past performance itu nggak equal future return. Tapi yang pasti adalah apa? Yaitu lu bisa jawab sendiri, fee. Itu pasti, lu akan pasti bayar. Sekarang kalau gue tanya, ribet nggak ngatur duit setelah nonton video ini? Jawabannya nggak. Ya, simple banget kan ngatur duit. Kita cuma perlu tahu ya uang kita berapa, kita perlu tahu ya spendingnya berapa. Nggak perlu catat-catat gitu, nggak perlu. Terus kita tahu buangnya di mana. Begitu tahu buangnya di mana, jangan buang di tempat yang terlalu bodoh. Simple kan? Tapi selalu dibuat ribet sama semua orang. Dan untuk bikin video ini, ya gue nggak di-endorse siapapun. Gue nggak akan giring kalian, nggak akan ada iklan. Oke, kalian pakai produk ini, nggak ada. Ya gue nggak butuh duit endorse dan gue nggak butuh duitnya. Tapi di sini gue pengen secara genuine ya dari hati gue pengen bantu kalian untuk jadi orang-orang yang lebih baik. Karena gue percaya pribadi ya, akar dari segala kejahatan adalah orang-orang yang nggak punya uang. Kalau gue bisa bikin masyarakat kita, bahkan di Indonesia maupun nanti ke dunia, itu jadi sedikit lebih baik secara keuangan, gue rasa tingkat kriminalitas itu akan menurun ya. Orang-orang yang jadi begal, orang-orang yang jadi maling, itu pasti akan berkurang dengan adanya literasi finansial yang baik di bangsa kita. Jadi target gue adalah sebenarnya untuk bisa edukasi kalian ya. Lu cukup modal kuota, modal internet ya. Lu gratis, gue akan ajarin lu semua yang gue tahu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih pusing, ya bingung, kebanyakan dapat saran dari orang-orang, gimana caranya atur duit. Lu tanya gimana caranya gue bisa dapetin bahkan bermiliar-miliar sampai di umur 22 tahun? Ini jawabannya, 4 simple step ini. Nothing fancy, nggak perlu Excel sheet yang gila, ada semuanya, income statement segala macam, nggak perlu. Nggak perlu fancy-fancy, cuma 4 step ini untuk bantu kalian bebas finansial.